warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Camat Beji atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ibu Evi, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kesehatan dan keistiqomahan di jalannya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada detik ini, pada hari ini, di jam ini Allah masih memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesehatan, kesempatan di saat sebagian teman-teman kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita kenal atau kita cintai terpapar COVID, bahkan ada atau banyak yang sudah meninggal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kehidupan agar kita bisa mengisi hari-hari dan waktu yang kita miliki ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pembinaan karakter pada kesempatan kali ini yaitu ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Tentunya ini berkaitan dengan dua pertemuan sebelumnya. Di mana dua pertemuan sebelumnya para pemateri telah membahas tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Apa itu urgensinya? Kemudian apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana bentuknya di era sekarang ini. Dan alhamdulillah materinya juga sudah disebar dan didisplay oleh Bu Evi ya. Ini tadi saya baru selesai pagi tadi, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang ijtihad. Baiklah. Jadi ijtihad dalam bahasa Arab artinya bersungguh-sungguh. Ya, dalam bahasa Arab ada kata ijtahada, itu bersungguh-sungguh. Ada juga kata jadda, sama ya, bersungguh-sungguh. Kita mengatakan fulanun mujtahid, si fulan bersungguh-sungguh. Ya, jadi jadda, ijtahada itu maknanya sama, yaitu bersungguh-sungguh. Maka kita pernah mendengar manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi ijtihad artinya bersungguh-sungguh. Ya. Jahad itu artinya susah payah. Ya, makanya kalau kata jahad, ijtihad, mujahadah, ya, bahkan jihad, ini semua mengandung arti susah payah. Ya. Bukan mengamalkan atau melakukan sesuatu yang enteng, tapi berat. Ya. Prosesnya berat untuk mencapai satu tujuan. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah usaha yang maksimal oleh mujtahid, yaitu oleh pelakunya, ya, oleh yang memiliki kapasitas dalam istimbat hukum-hukum syariat. Istimbat artinya mengeluarkan, ya, menyimpulkan. Itu artinya istimbat, ya. Ya, mengeluarkan, menghasilkan, ya, menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah usaha yang maksimal.
Ijtihad adalah usaha yang maksimal. Yang kedua, mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad tadi. Tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Ya. Maka kita kenal imam mujtahid ini dalam Islam banyak. Yang populer adalah imam yang 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya banyak para mujtahid lain ya yang mereka telah memenuhi syarat-syarat ijtihad, namun madhab-madhab mereka tidak berkembang atau tidak banyak dikembangkan, berbeda dengan imam yang 4 yang populer, yaitu imam-imam tadi yang saya sebutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, istinbat. Ada proses di mana hukum itu dikeluarkan. Apakah ini wajib? Apakah ini sunnah? Apakah ini haram? Apakah ini makruh, dan seterusnya. Ya, karena kata sunnah dalam istilah fuqaha ahli fikih berbeda dengan pemahaman atau definisi ahli hadis. Ya, bahwa sunnah dalam istilah ahli fikih yaitu apa yang dikerjakan ia mendapatkan pahala, dan apa bila ditinggalkan ia tidak mendapatkan dosa. Jadi bagaimana hukum-hukum ini dikeluarkan, disimpulkan, ini wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ini namanya istinbat. Mengeluarkan hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi pertama adalah usaha yang maksimal, kedua orangnya, ketiga istinbatnya, keempat hukum-hukumnya, dan yang kelima dalil-dalilnya. Karena setiap mujtahid tidak berbicara dari dirinya saja, ada dalilnya. Ada dalil yang digunakan. Imam yang 4 mereka memiliki dalil ketika istinbat pada satu hukum, tergantung dari background atau dari dalil yang digunakan. Sehingga seringkali dalil-dalil yang digunakan ada perbedaan, baik dari perbedaan dalil itu sendiri ataupun dari pemahamannya. Nah, kini kita akan bahas tentang ijtihad. Sumber primer dari ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini disepakati. Ini primernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana setiap muslim ia harus mengakui bahwa sumber Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan sumber sekunder yang berkaitan juga dengan hukum-hukum itu adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Ijma' artinya konsensus atau kesepakatan para ulama. Di mana bisa diambil ijma' ini? Dari Al-Quran. Jadi ketika kita mengatakan ijma', ini bukan mengarang, tetapi dari Al-Quran dan hadis. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat atas satu kesesatan. Jadi kalau umat ini mafhumnya bersepakat, kalau umat ini bersepakat atas satu kebenaran, maka ini adalah kebenaran yang mutlak, yang harus diterima, yang harus diikuti. Ini namanya ijma'. Adapun qiyas yaitu analogi. Analogi yaitu menyamakan satu hukum yang sudah ada pada satu perkara yang baru, yang mirip illat, yang mirip kasusnya dan mirip illatnya. Illatnya apa? Sebabnya apa? Misalnya khamr Allah haramkan. Ya kan? Khamr itu yang memabukkan di zaman Rasulullah SAW atau sebelum Islam, mereka membikinnya dari anggur, dari kurma juga bisa. Di zaman sekarang orang mabuk bukan dengan khamr, dengan yang baru, bukan anggur saja, bukan wine saja, tetapi juga mereka mabuk dengan narkoba. Sekarang ada kokain, ada sabu, ada dan lain-lainnya. Bahkan kasus-kasus belakangan kita prihatin bagaimana narkoba ini merajalela. Di zaman susah seperti ini banyak
atau ada orang-orang yang justru mengkonsumsi narkoba. Ya. Jadi narkoba di zaman Rasulullah SAW seperti kokain, sabu, kemudian ekstasi tidak ada. Ya. Tetapi illatnya sama, dicari illatnya. Masalikul illah, dicari illatnya di sini yaitu adanya yang memabukkan. Sehingga ulama sepakat dengan qiyas bahwa narkoba haram, ya, seperti khamr haram. Nah, ijtihad berupaya menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber tersebut dan sumber lainnya nanti kita akan jelaskan. Ya, jadi Al-Quran, As-Sunnah, ini primernya, sekundernya adalah ijma dan qiyas, ya. Artinya ijma dan qiyas ini sebenarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu maksud daripada kata sekunder. Jadi dia lahir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, karena ijma, Rasul menjamin umat ini tidak akan bersepakat atas kesesatan. Adapun qiyas, ya, banyak hal-hal yang baru, ya, yang kalau kita tidak analogikan ini menjadi boleh, ya, seperti narkoba, memabukkan, ya. Padahal di zaman Nabi tidak ada narkoba, ya. Maka ini butuh yang namanya qiyas. Baik. Kapan diperlukan ijtihad? Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, bagaimana engkau memutuskan hukum apabila dihadapkan kepadamu satu keputusan? Maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kalau tidak engkau mendapatkannya dalam kitabullah bagaimana? Ya. Jadi Mu'adz ini diutus Rasulullah SAW kemana? Yaman. Ya. Di sana menjadi hakim, menjadi penguasa dan juga menjadi qadhi. Ya. Hakim artinya penguasa dan juga menjadi hakim dalam arti kita, yaitu orang yang memutuskan dalam pengadilan. Ya. Kalau engkau tidak mendapatkannya bagaimana? Aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak menemukannya bagaimana dalam sunnah Rasulullah SAW? Kata Mu'adz, aku akan berijtihad dan aku tidak akan lengah. Aku akan sungguh-sungguh. Maka kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, yaitu Mu'adz yang diutus ke Yaman, yang membuat Allah ridha dan Rasulnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, ya, bahwa ini adalah arahan Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Ya. Dari segi periwayatan hadis memang ini lemah, ya, karena perawi dari Mu'adz mubham, ya, tidak disebutkan namanya dalam hadis, ini lemah. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49, wa nihkum bainahum bima anzalallah. Ya, agar engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yang termasuk di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jika tidak ada, ya, disinilah peran orang yang menjadi hakim, orang yang menjadi memutuskan satu hukum, ia mencari, ya, bagaimana hukumnya. Ya. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, disinilah datang fungsi daripada ijtihad. Baik. Kapan ijtihad itu dilakukan? Nah, ini penting. Pertama, ketika dalilnya itu dhanniyud dalalah, atau masih belum terang dan tegas dalalahnya. Maknanya belum tegas. Ya. Jadi kalau ada satu hukum yang maknanya satu dalil belum tegas dalalahnya, ini memungkinkan ijtihad. Dan banyak sekali dalam dalil-dalil kita ini tidak tegas, tidak sharih. Ya. Maksudnya, ya, misalnya perintah tentang sholat, puasa, zakat, ini sharih. Ini sharih, ya, ini tegas, maka tidak bisa ijtihad di dalamnya. Oh enggak, menurut saya sholat itu nggak perlu melakukan gerakan. Sholat itu menurut saya sunnah saja, ya. Ya karena ya kalau orang sholat belum tentu baik akhlaknya dan seterusnya, nggak bisa ijtihad, ya, karena ini sudah jelas, tegas dalalahnya. Ya, adapun yang belum jelas, ada perbedaan. Maksudnya belum jelas ini ia mengandung beberapa makna atau memiliki beberapa variasi,
maka ini boleh ijtihad ya di dalamnya. Misalnya dalam sholat, ketika sujud ada yang meletakkan kakinya dahulu daripada tangannya, ada yang tangannya dulu daripada kaki. Ini boleh ijtihad dan sudah dibahas oleh ulama sejak dahulu. Ya, ada yang menggerakkan tangannya ketika tahiyat, ya, menggerakkan dalam arti ya, menggerakkannya terus-menerus, ada yang tidak ada dalilnya dan seterusnya. Ini ada ijtihad ya. Jadi yang belum tegas dalalahnya atau masih memiliki beberapa versi ya. Maka kita tidak bisa mengatakan yang ini salah, yang ini paling benar karena ada dalilnya ya. Walaupun pada akhirnya orang memilih ya. Nah, ini adalah satu yang natural, memilih yang mana di antara versi-versi ini. Nah, ini ada ijtihad di dalamnya. Yang kedua, dalil-dalil yang dhanniyus subut atau dalil-dalil yang belum pasti. Ini dibahas oleh fuqaha, ya, khususnya yang belum kuat statusnya seperti yang tadi, ya. Ya, karena dhanni ya, ini menurut ulama usul fiqh yang tidak mutawatir. Namun tidak berarti yang tidak mutawatir atau setiap hadis ahad ini bisa diijtihadkan kalau dia sudah jelas dalalahnya atau petunjuknya. Tidak ada mengandung beberapa makna. Sudah jelas. Yang belum kuat statusnya banyak. Hadis-hadis yang lemah, ya, hadis-hadis yang tidak kuat, ya, di sini ada peran ijtihad. Yang ketiga adalah perkara yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi tidak ada dalilnya secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, maka ini membutuhkan ijtihad. Bagaimana itu yang tidak ada dalilnya? Seperti masalah sekarang. Ya, misalnya masalah liqah atau vaksinasi. Apakah pernah ada zaman Rasulullah? Tidak ada. Nah, butuh ijtihad. Ya kan? Nah, nanti kita bahas ini. Nah, ini pentingnya ijtihad. Juga masalah berjarak. Karena ini masih orang banyak memperdebatkan di sini. Ya, bagaimana kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Namun dalam keadaan seperti ini butuh ijtihad, ya. Butuh ijtihad, ya. Bagaimanakah sholat dengan merenggangkan shaf? Ini ijtihad, ya. Ulama ijtihad bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan sementara, bukan untuk menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, bab ijtihad atau pintu ijtihad terbuka dan tidak pernah ditutup. Kenapa? Karena masalah-masalah baru yang terjadi yang belum pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membutuhkan ijtihad, ya, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi ijtihad tidak terbuka dan tidak pernah ditutup, tidak pernah, tidak mungkin, ya. Ya, karena masalah-masalah manusia berkembang, masalah-masalah manusia berkembang, ya. Masalah-masalah ibadah sudah pasti ini sudah disempurnakan. Tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang baru seperti yang tadi saya sebutkan, masalah wabah, masalah vaksin, ya, belum lagi masalah-masalah lainnya, ini masalah yang baru, ya, yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka butuh ijtihad, ya. Narkoba tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, yang ada khamr, kan begitu, ya. Maka butuh ijtihad, ya. Tentunya ini bukan untuk orang awam, tetapi orang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua orang bisa berijtihad, tapi adalah orang yang memiliki kapasitas. Ya. Siapakah orang yang berkapasitas itu? Pertama, ada perangkat-perangkatnya. Yang pertama adalah Al-Qur'an itu. Jadi kalau orang ingin berijtihad, dia harus menguasai Al-Qur'an. Menguasai itu gimana, Kiai? Ya, dia hafal, ya, dia memahami seluruh isinya, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ya, mengetahui sebab nuzulnya, nasikh mansukhnya, umum khususnya, pembahasan-pembahasan lainnya. Ya, jadi kalau dia tidak tahu Al-Qur'an, ya tiba-tiba dia mengatakan babi itu halal, ya kenapa? Ya karena saya menganggap ya itu halal aja. Maka dia tidak bisa karena jelas dalam Al-Qur'an mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kalian darah kemudian daging babi, ya. Maitatu wad-damu, darah. Juga darah di sini darah apa? Dijelaskan dalam ayat lain. Ya, ini adalah masalah umum dengan khusus. Kata Al-Qur'an, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha." Ya, ada umum dan khusus. Ketika Al-Qur'an mengatakan darah, ya, itu diharamkan, ya,
Yang dimaksud adalah daman masfuhan, yaitu darah yang apa? Yang mengalir. Ya, sehingga tidak semua darah ini menjadi najis. Misalnya lagi sholat, ya, tiba-tiba ada nyamuk, kita tepuk ya, atau kita lagi sholat gatal, garuk sedikit, ya, tidak membatalkan, ya, ada darahnya, ini tidak membatalkan sholat. Ya, karena ini disebut dengan damun yang bukan masfuh. Ya, berbeda kalau misalnya seseorang misalnya lagi sholat tiba-tiba dia pendarahan dan seterusnya, ini membatalkan. Jelas ya? Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Kalau Al-Qurannya dia tidak memahami, dia tidak tahu khususnya ayat-ayat hukum, bagaimana ia bisa sampai kepada satu hukum. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, kan begitu? Kemudian maisir, yaitu perjudian. Wal ansabu, kemudian berhala-berhala yang ya, ditaruh ya, untuk disembah. Wal azlam, ya, dan juga azlam, yaitu anak-anak panah yang mereka melakukannya untuk mengundi. Ya, tentunya di sini yang dimaksud adalah al-azlam, pengundian yang haram, ya, ini adalah rijsun min amali syaitan, ya, adalah rijs, kotoran dari perbuatan syaitan. Jadi pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah as-sunnah. Bagaimana as-sunnah? Yaitu mengetahui, menghafal, memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kenapa? Karena disebutkan dalam materi sebelumnya as-sunnah sebagai ya penjelas. Paling tidak ada beberapa fungsi. Pertama adalah penegas. Ya. Sunnah sebagai penegas. Kata Al-Quran salat, kata sunnah salat. Lakukan salat. Yang kedua sebagai penjelas. Sebagai apa? Penjelas. Penjelas artinya yang memperinci. Jadi kata Al-Quran salat, zakat, bagaimana rinciannya ada dalam as-sunnah. Yang ketiga, yaitu sebagai penetap atas hukum yang baru. Atas hukum yang baru. Ada beberapa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, seperti larangan Nabi SAW memakan setiap yang buas yang memiliki taring, ya kan? Dzinabin minas siba' wa dzi mikhlabin minat thair, atau memiliki mikhlabin, yaitu paru atau kuku yang tajam dari binatang yang buas. Nah, dari apa? Dari burung, gitu kan? Minat thair. Jadi ada hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan ia bersifat independen atau baru. Ini dalam as-sunnah. Makanya perlu seseorang dan sangat urgen untuk menguasai as-sunnah, ya, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Ya, para ulama hadis mereka membuat buku-buku yang berkaitan khusus tentang hukum, misalnya Bulughul Maram, ya, atau Umdatul Ahkam, ya, yang memang spesifik dalam hukum. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang mereka membaca hadis-hadis hukum ini, ya, dan menjadikannya dalil sebelum mereka berpendapat, ya, dengan perangkat lainnya, kan begitu. Nah, ini menjadi permasalahan. Ya. Banyak orang berijtihad atau ada orang yang mencoba mengistinbat hukum tapi hadisnya ya lewatkan karena ketidaktahuannya. Ya, padahal ada buku-buku yang memang concern dalam hadis-hadis hukum. Ya, mengetahui sabab urud, nasikh dan mansukh, dan pembahasan lainnya. Ya, sabab urud artinya bagaimana keluarnya hadis ini. Kemudian nasikh dan mansukhnya, ya, yang menghapus dan dihapuskannya, dan pembahasan lainnya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan dalam sejarah-sejarah beliau hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Ya. Imam Bukhari hafal ya 300.000 hadis. Kita berapa hadis hafal? Quran gak hafal, hadis gak hafal, ya. Ya, dengan sanadnya. Ya, jadi mereka memang benar-benar memiliki kapasitas. Ini disebut dengan mujtahid. Mereka memang mujtahid. Bahkan Imam Bukhari termasuk dalam mujtahid mutlak. Ya, ada mujtahid fil madhab. Ada mujtahid dalam madhab. Ya, dalam madhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ada juga mujtahid yang dia mutlak. Ya, apabila dia memiliki perangkatnya. Perangkat-perangkatnya. Jadi as-sunnah ini jelas. Ya.
Tidak boleh seseorang ya membiarkan atau menyepelekan, ya udahlah. Ya. Kalau dia ingin berijtihad, maka dia harus membahas, mengetahui, mempelajari semua hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum yang dia akan istimbatkan. Ya, ini yang kedua as-sunnah. Ya, ini sudah dibahas di kesempatan yang lalu ya. Yang ketiga adalah menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arabnya lemah nggak mungkin. Kata Imam Syatibi, kadarmu terhadap bahasa menentukan kadar pemahamanmu terhadap syariah. Saya ulangi. Kadarmu terhadap bahasa, yaitu bahasa Arab, menentukan kadar pemahamanmu terhadap syariah. Jelas ya? Jadi semakin seseorang, kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli usul, ya, seorang faqih, ya, semakin kita menguasai bahasa, tentunya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia jelas sebagai bahasa yang kita berbicara, ya, bahasa bahasa ibu ya, tetapi yang dimaksud adalah hukum syariat. Jadi semakin bahasa kita bagus, yaitu bahasa Arab, ya, kata Imam Syatibi, kadar itu pula lah yang menentukan pemahaman kita kepada syariat. Jadi kalau orang tiba-tiba dia tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak mengerti nahwu dan saraf, tidak pernah membaca kitab, bagaimana dia mensyakal, bagaimana dia memahami buku-buku turas, kita nyebutnya kitab kuning, bagaimana mungkin dia bisa ya mencapai pada satu hukum? Dia ingin mengistimbat atau mengeluarkan hukum. Jelas ya? Jadi bahasa Arab. Nah, kalau misalnya terjemahan aja bisa nggak kayak ya? Tidak bisa ya, terjemahan saja. Ya ini berarti masuknya kepada awam ya, atau pengikut mazhab, bukan orang yang ijtihad. Ya, jadi yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga menguasai bahasa Arab dengan cabang-cabangnya nahwu, sharaf, balaghah dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yang keempat mengetahui ijma', yaitu kesepakatan ulama. Ya, di setiap zaman, khususnya di zaman sahabat. Ya, karena ijma', kesepakatan sahabat ini menjadi hukum. Contohnya apa Kiai? Contohnya misalnya kodifikasi Al-Quran. Ya, atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini ijma'. Ya. Nabi SAW memerintahkan untuk mengkodifikasikan, ya. Tetapi menjadikan satu mushaf memang tidak, Nabi SAW tidak pernah mengatakan, tapi ijma', ya. Dikeluarkan oleh Utsman dan disepakati oleh sahabat. Dibuatlah satu mushaf yang mengakomodir semua qiraat dan semua bacaan-bacaan, karena ada 10 bacaan yang mutawatir. 10, ya, ada 10 qiraat. Setiap qiraat ada 2 riwayat. Jadi totalnya berapa? 20 yang mutawatir. Ini ijma'. Juga ijma' para ulama banyak sekali. Contohnya tentang tumakninah. Tumakninah yaitu apa? Yaitu tenang dalam sholat. Tumakninah dalam sholat ini ijma', ya. Karena berdasarkan hadis-hadis ketika Rasulullah SAW ada seorang di zaman beliau alaihi assalatu wassalam kemudian datang dan sholat, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Setelah diulang sekali, ya sholat lagi, disuruh ulang lagi. Setelah sholat sekali, 2 kali, disuruh ulang lagi sampai 3 kali. Sehingga ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melakukan. Kata Nabi SAW, kalau engkau sholat, ya, maka bertakbirlah. Ya. Kemudian berdirilah sampai engkau tenang, tumakninah. Kalau kamu sudah baca, maka rukulah. Kemudian tenanglah, tumakninah. Setelah engkau tenang, baru angkat, ya, badanmu. Setelah engkau tenang, i'tidal, baru kamu sujud. Ya, sujudlah. Kalau kamu sudah tenang sujud, baru angkatlah. Di antara 2 sujud lagi, dan seterusnya. Jadi, ulama ijma' bahwa tumakninah itu adalah rukun salat. Jadi, ini juga dihimbau oleh Ketua MUI, Kiai Dimyati, ya, beberapa pekan atau beberapa waktu yang lalu, tentang, ya, ada beredar viral tentang salat cepat, ya, salat tarawih 5 menit 20 rakaat, ya, tentunya ini menyalahi ijma'. Ya, jadi tidak ada ijtihad di sini, ya. Ya, jadi tidak ada ijtihad. Jadi jangan saya ijtihad. Ijtihad saya adalah sholat cepat, ya. Kenapa kalau sholat cepat? Ya karena kalau sholat cepat selesai, ya,
nggak capek orang-orang, ya. Kemudian juga ya lebih enak aja begitu ya. Yang nggak bisa ijtihad karena sudah ijma, ya. Karena saya banyak kebutuhan maka saya harus cepat-cepat sholatnya. Nggak bisa ya. Kalau nanti datang Ramadan lagi, ya itu yang kalau kita tidak bisa lama ya kita baca yang kemampuan kita dan harus memperhatikan rukun ini karena ini merupakan ijma, ya. Merupakan ijma, yaitu apa? Tumanina dalam sholat. Jelas ya? Itu contoh-contohnya sebagian saja. Kemudian yang selanjutnya memahami qiyas. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ya. Ketiga bahasa Arab, keempat ijma, kelima qiyas, ya. Ya, jadi dalam usul fikih qiyas itu bukan dalam bahasa kita kiasan, ya. Ya, karena kiasan dalam bahasa Arab namanya majaz. Ya. Kiasan dalam bahasa Arab namanya majaz, sedangkan qiyas dalam bahasa Arab itu artinya menganalogi. Yang dimaksud menganalogikan adalah menganalogikan hukum pada perkara yang mirip illatnya, ya. Yang kemudian dikeluarkan hukumnya. Illat itu artinya apa? Sebabnya. Baik. Contohnya tadi saya sebutkan. Khamar haram. Ya kan? Mengapa diharamkan? Karena illatnya sepakat para ahli fikih yaitu yuskir. Memabukkan. Jelas kata Nabi SAW, ma askarahu kathiruhu faqaliluhu haram. Yang membuat mabuk banyaknya, maka sedikitnya pun juga haram. Jelas ya, ini illatnya adalah jelas. Dari Nabi SAW mengatakan ya bahwa khamar itu memabukkan. Nah, segala sesuatu yang memabukkan, dengan menggunakan qiyas, dia menjadi haram. Ya, bukan hanya narkoba, ya Bapak dan Ibu sekalian, ya. Makan durian 15. Pusing dan mabuk, haram. Ya, makan tape ya, tapenya 5 piring ya. Ya, itu menjadi haram, ya. Walaupun di sini perlu saya sampaikan. Ini penting ya. Tape dan durian ini tidak menjadi haram langsung kecuali ada memabukkan. Maksudnya apa? Kata ulama, makanan yang tidak ditujukan mabuk, tidak tujuannya mabuk, jelas ya saya pertegas, dan dia bukan seperti khamar. Ya, kalau khamar jelas peruntukannya apa? Mabuk. Dia tidak haram zatnya. Ya kecuali tadi berlebihan, ya. Ya enggak mungkin juga kita makan durian 10 biji ya, itu udah memang berlebihan. Ya, jangan sampai mabuk, ya. Tapi kalau makan 1, 2, ya ini boleh, halal, ya. Kenapa? Karena makan atau makanan durian, tape ini tidak dimaksudkan, memang zatnya makanan itu bukan peruntukan untuk mabuk, bukan. Ya, berbeda dengan khamar, narkoba, kokain, sabu, kemudian juga ya yang lainnya. Ekstasi dulu ya. Ya sekarang macam-macam. Ya, ini adalah haram. Baik. Jadi memahami qiyas. Ya, qiyas ini banyak, pecahannya banyak sekali, ya. Qiyas ini banyak sekali. Ya, karena banyak hal-hal yang disebutkan dalam syariah dan itu kita tidak menggunakannya kecuali dengan qiyas. Ya, contoh yang viral atau yang berkembang beberapa waktu terakhir masalah zakat misalnya. Ya, zakat fitrah di zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan qutu balad, begitu kan, di zaman Rasulullah SAW di Madinah pada khususnya menggunakan apa? Ya, menggunakan gandum atau kurma kan begitu. Nah, ketika kita pakai beras, bukankah ini masuk qiyas? Nah, ini perlu dibahas lagi. Karena di zaman Rasul SAW, ya itu menggunakan kurma. Ya, dan di kita kurma juga sudah banyak, begitu kan? Nah, ini menggunakan qiyas. Ya, menggunakan qiyas. Jadi qiyas ini sangat penting karena ada masalah-masalah yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan dia diikutkan hukumnya karena illatnya, sebabnya sama. Ya, karena bentuknya mirip, maka diikutkan hukumnya. Ya. Al-Quran, kedua as-sunnah, yang ketiga bahasa, yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam mengetahui nasikh dan mansukh. Ya, mana yang menghapus, mana yang dihapus. Kok ada? Ya.
Ada, ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian mungkin sering dengar kisah Isra dan Mi'raj kan? Nah, ini juga bagian dari nasikh dan mansukh. Bagaimana ketika Rasulullah SAW naik ya ke langit ketujuh ke Sidratil Muntaha menerima perintah sholat. Awalnya berapa? 50 waktu sholat. Bukan 50 rakaat ya, 50 waktu sholat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW turun kepada Musa alaihissalam dan Musa alaihissalam ya, memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW agar menghadap Allah Subhanahu wa taala agar diringankan. Maka Nabi Muhammad naik dan meminta keringanan, diringankan, turun lagi, naik lagi ya sampai 5 waktu sholat. Kata Musa, mintalah keringanan lagi. Ya kata Nabi Muhammad SAW, ya istahya itu. Aku sudah malu. Ya jadi apa? Ini artinya ada nasakh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Yang tadinya 50 sholat menjadi 5 waktu sholat. Ya, bagaimana kalau kita melakukan sholat 5 waktu, 50 waktu, kira-kira mampu tidak? Subhanallah ya, 5 waktu aja kadang malas ya. Sebagian ya, ada yang wah waktu berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah meringankan, menasakh ya hukum tersebut. Juga misalnya beberapa nasakh dan mansukh ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya masalah ziyaratul kubur. Ini jelas Nabi SAW mengatakan, ala nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha. Itu kan? Hadis sahih. Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Ya, sekarang silahkan ziarahi. Jelas ya? Ini namanya apa? Nasakh. Jadi dihapus dari Rasulullah SAW. Ya, walaupun kalau sekarang tidak dianjurkan ya karena menyebabkan kerumunan. Nah, ini kan masalah ijtihad. Ya. Mengapa sih dilarang ini dan itu? Ini ada ijtihad, ya. Nanti kita jelaskan mengapa sampai dilarang. Kita jelaskan apa alasannya. Kemudian di sini dikatakan cara mengetahui nasikh dan mansukh salah satunya dengan mengetahui sejarah. Mana peristiwa yang lebih dahulu terjadi dianggap dimansukh. Ini salah satunya ya. Tadi Nabi mengatakan menghapus sendiri hukumnya. Nah, cara lainnya adalah mana yang terlebih dahulu. Misalnya ada 2 hadis. Satu hadis, misalnya ini hadis bahasan nasakh dan mansukh yang populer juga, Nabi SAW ya berwudu mimma massatin nar, ya berwudu setelah makan yang dibakar-bakar. Ya, dibakar apa sate ya. Ya daging bakar seterusnya ya. Jadi wudu setelah apa? Setelah makan yang dibakar-bakar. Ya. Kemudian ada hadis setelahnya Rasulullah SAW setelah makan daging bakar, ya, memakan unta bakar, beliau sholat tanpa berwudu lagi. Dilihat sejarahnya. Oh ternyata hadis ya di mana Rasulullah SAW itu makan unta bakar langsung sholat ini lebih belakangan. Ya maka dianggap hadis yang pertama dimansukh, ya atau dihapus. Jelas ya? Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi ada nasakh dan mansukh, ya. Ada yang dihapus dan ada yang menghapus. Ya. Dan ini babnya panjang, ya, dalam nasakh dan mansukh. Baik. Itu yang ke-6. Yang ke-7, mengetahui kaidah-kaidah usul. Ya, seperti umum dan khusus, mutlak, muqayyad dan lain-lainnya. Ya, misalnya yang populer nih sekarang nih, dalam hadis Muslim sahih disebutkan bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, sebentar lagi lebaran ya, walaupun ya tidak kita melakukannya berjamaah. Kata Aisyah demikian. Bagaimana memahaminya? Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha habbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal saleh di 10 hari pertama ini. Jelas? Ya. Maka kata ulama, ini umum, ya dikhususkan. Ya, jadi dikhususkan apa? Dengan satu kondisi misalnya sakit dan lain-lainnya. Ya karena kalau kita benturkan, nggak boleh puasa hari awal sampai tanggal ke-9, ya ini akan berbentrokan dengan hadis lainnya. Ya, maka dikhususkan orang yang punya uzur. Jelas ya? Ya jadi Bapak dan Ibu nggak usah ragu. Yang puasa sekarang tanggal berapa ya? Sampai tanggal 9 pastinya. Tanggal 10 nggak boleh ya. Ya.
Karena Nabi SAW naha an shaumi yaumil Id, melarang puasa di hari Id. Dan Nabi SAW juga melarang puasa 3 hari, yaitu hari tasyrik. Ayyamut tasyrik, ayyamut ta'amun wa syurbin. Ya. Bahwa hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Ya. Tentunya kalau Bapak dan Ibu terbiasa puasa, pengen langsung puasa gitu hari tasyrik, nggak boleh. Ya, jadi 4 hari nih, hari 10, 11, 12, 13, jangan puasa dulu. Karena Nabi SAW mengatakan itu. Ya, jadi ada umum dan khusus, kemudian juga ada mutlak dan muqayyad, misalnya juga yang populer tentang orang yang isbal gitu kan. Nah, ini dimuqayyadkan manjarros thawbahu khuyala misalnya. Ini bahasa ya ahli fikih ya, bahwa barang siapa yang isbal karena khuyala, karena dia sombong ya. Isbal itu artinya apa? Memanjangkan pakaian dan seterusnya. Ini pembahasan fikih, ya tentunya di sana banyak perbedaan atau khilaf antara ulama, apakah dia masuk pada yang mutlak atau yang muqayyad. Kemudian yang ke-8, ya, yang ke-8 di sini saya sebutkan mengetahui dalil lainnya seperti istishab. Istishab itu artinya menggunakan dalil yang lama. Maksudnya gimana? Seperti orang wudu. Kemudian dia nggak batal. Subuh ke zuhur nggak batal. Apakah dia wudu lagi? Ya, dengan istishab dia tidak perlu wudu. Ya, kenapa? Ya karena masih ada wudunya. Bahkan Nabi SAW pernah berwudu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan satu wudu dalam hadis sahih. Ya, ini dengan istishab. Ya, kalau saya nggak kuat kayak ya, perutnya sering. Iya. Nah, ini pengalaman ya. Jadi ketika saya di Maroko, saya bilang kok kalian nggak buang angin gitu ya. Sedangkan kita orang Indonesia sering buang angin. Salah satu rahasianya kata mereka, kita jarang makan cabai. Ya, jadi kalau mereka makan cabai itu, cabainya cabai yang besar, ibu-ibu tahu nih. Kok kayak tahu ya, sering ke pasar ya, kayak besar, cabai merah, bukan cabai rawit itu pedas, cabai rawit merah. Cabai merah yang besar itu dibelah, kemudian biji-bijinya dibuang. Ya, biji-bijinya dibuang. Setelah dibuang, baru dimasak, ya direbus. Ya baru dimasak dengan masakan, jadi nggak pernah merasakan pedas. Saya melakukan itu, benar ternyata perut saya jarang bergejolak gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi istishab ya, baru saya mengetahui mereka tahan gitu ya dari zuhur sampai maghrib misalnya dengan satu wudu karena jarang jarang mengeluarkan membuang angin. Baik. Ada juga masalih mursalah. Ya, maslahat yang mursalah, yang lepas. Ya, banyak masalah mursalah. Ya, misalnya pelebaran masjid. Ini masalah mursalah. Ya, karena Masjid Nabawi yang di zaman Nabi demikian kecilnya, ya sekarang sudah menjadi luas, masalah mursalah. Ada juga istihsan. Ya, ada juga amal ahli Madinah, perbuatan penduduk Madinah ini menjadikan hujjah. Ya, ini salah satu usul, ya, dasar daripada mazhab Imam Malik. Baik. Kemudian selanjutnya, ini Bu Evi mohon maaf ada yang saya tambahan, itu satu slide lagi yang ke berapa, ke-8 ya. Memahami maqasid syariah, ini tambahannya, tidak ada di slide. Ini juga menjadi perangkat daripada ijtihad. Nah, ini menjelaskan tadi ya. Ini dibahas di tahun yang lalu, saya masih ada rekamannya di FB ya. Ya, tentang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, keturunan, akal, dan kehormatan. Satu lagi ditambahkan ulama, kehormatan. Yang disepakati 5. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Ini maqasid syariah. Jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kaitannya dengan maqasid syariah ini dengan yang kita alami sekarang. Ya, yaitu misalnya menjaga jarak dalam shaf. Mengapa ada fatwa demikian, ada himbauan demikian? Karena untuk menjaga jiwa. Jelas? Baik. Salat berjamaah ada 2 hukum, ada yang mengatakan wajib, ada yang sunnah muakkadah. Ya, terlepas dari itu,
merapatkan shaf, kata Nabi SAW, sawu sufuakum, betul? Tetapi ada satu keadaan di mana kita harus lebih proteksi diri kita di zaman sekarang. Ya, maka ya para ulama khususnya dari MUI mengatakan harus prokes, kan begitu ya. Bagaimana prokes? Ya salah satunya dengan merenggangkan shaf. Merenggangkan shaf. Dari mana dalilnya? Dari menjaga jiwa. Menjaga jiwa, betul? Ya, pakai masker dan seterusnya. Ya kalau misalnya tidak dijaga demikian, ini akan menyebabkan namanya penularan. Ya, kita di musim COVID ini ya, Masya Allah, kita dengar bahkan Indonesia menjadi peringkat pertama beberapa hari yang lalu di dunia. Ya, ada hikmahnya ya. Jadi orang Indonesia nggak haji juga dari hikmahnya ya, mungkin kita juga lagi masa-masa wabah seperti ini gitu kan. Bahkan varian-varian baru datang, Delta dan lain-lainnya, bahkan hanya dengan berpapasan saja itu sudah menularkan virus, Masya Allah. Jadi menjaga jiwa itu adalah wajib. Ketika ada satu syariat, kemudian berkaitan dengan menjaga jiwa, ini harus dipertimbangkan. Perlu ijtihad di sini. Ya. Merenggangkan shaf dalam sholat. Ya, terjadi di zaman Rasul tidak, tetapi ada satu keadaan. Ya, di mana menjaga jiwa itu adalah wajib. Kata Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. Jangan kalian ya menyemplungkan diri kalian dalam satu kerusakan, dalam satu kehancuran. Boleh, ya. Ini perlu kita pahami ya, karena sekarang ini terus dibahas. Ya, padahal ketika ada satu ijtihad, ini ada perangkatnya. Nah, salah satunya adalah maqasid syariah. Jelas ya? Ya, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama, ditambahkan satu menjaga kehormatan. Baik. Selanjutnya adalah tadi Bu Evi sudah ya. Nah, fatwa merupakan bagian dari ijtihad. Nah, ya. Kenapa? Karena permasalahan dalam hidup selalu berkembang, timbulan baru, maka diperlukan ijtihad, ya. Jadi ijtihad ini ada yang lama, saya tegaskan, ada yang baru. Ijtihad yang lama ya buku 4 mazhab, kemudian masalah-masalah tentang furu'iyah, ini ijtihad semua isinya, ya. Nah, sekarang ini sudah kita tidak bahas. Ini silakan tinggal milih masalah tadi ya. Masalah bismillah, pakai bismillah atau tidak dalam Fatihah, dalam sholat, kemudian tangannya goyang atau tidak, ya, digerakkan seperti apa, kemudian ketika sujud lutut dulu atau tangan. Ini sudah lama ya. Nah, fokus kita adalah ya. Nah, maka dalam ini MUI Badan Fatwa menjawab permasalahan keagamaan, ya. Baik yang berkaitan tentang yang dulu, ya, ini perlu dijawab juga ataupun lebih dispesifikkan kepada masalah-masalah yang baru. Lebih banyak, ya. Masalah vaksinasi yang awalnya kita, wah gimana nih, ada yang bilang, wah ini haram dan seterusnya. Ini kita ijtihad, dibahas bahwa vaksinasi adalah halal. Perlu badan ijtihad, badan fatwa ini. Jadi fatwa itu adalah merupakan produk ijtihad. Jelas ya? Khususnya pada masalah-masalah yang baru. Makanya saya sebutkan ada masalah vaksinasi, ya, berjarak dalam masalah salat, ya. Kurban kornet ya kan? Ya kan? Jadi kurban. Ini juga dibahas sekarang, orang berkurban misalnya takut. Boleh tidak berkurban diwakilkan? Boleh dalam fikih, begitu kan? Kemudian kurban dibentuk dalam kornet dikirim misalnya. Boleh, gitu kan? Ini juga sudah dikeluarkan fatwanya sebelumnya. Ini masalah-masalah baru. Ya kalau dulu di zaman Nabi bisa dikirim pakai kornet di dalam kemasan, nggak ada kan? Nah, maka ini adalah hal-hal baru. Boleh distribusikan, ya. Kemudian juga mewakilkan dalam penyembelihan. Ini dibahas oleh para fuqaha. Ini Masya Allah ya, salah satu yang membuat fuqaha istimewa itu ketika mereka di zaman dahulu sudah membahas masalah-masalah kalau begini bagaimana, karena memang ternyata terjadi sekarang. Ya, terjadi sekarang. Ya, masalah seperti ini mewakilkan, kita nggak bisa, akhirnya kita mewakilkan kepada orang untuk menyembelih di sana, ya, dan dagingnya dibagikan di sana, bagaimana? Boleh. Ya, apalagi di sana membutuhkan dan seterusnya. Kemudian juga masalah yang baru sholat di rumah masing-masing sholat Id gitu kan. Itu tidak pernah terjadi di zaman Rasul, tapi di zaman wabah bagaimana ya? Sehingga ada yang nanya kalau khutbahnya online bagaimana, begitu kan? Jadi keluarkan fatwanya bahwa bisa ya orang khutbah online ya dalam masa pandemi seperti ini dan mereka mendengarkan dari rumah masing-masing. Subhanallah. Ya, jadi
ini terus berkembang, ya. Jadi masalah ijtihad adalah masalah yang urgen dalam umat ini, ya. Dan MUI sudah memiliki badannya sendiri. Kemudian fokus ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, dan lebih fokus lagi khususnya dalam masalah-masalah kekinian, ya. Karena masalah kekinian ini selalu berkembang yang tidak pernah ditemukan di zaman-zaman sebelumnya. Maka perlu ijtihad di sini berkaitan dengan tadi ya, bagaimana perangkat-perangkatnya sudah saya sebutkan. Satu, Al-Qur'an, kedua Al-Hadis, kedua bahasa Arab, ya. Ketiga ya. Pertama Al-Qur'an, kedua sunnah, ketiga bahasa Arab, yang keempat ijma', yang kelima qiyas, yang keenam nasikh dan mansukh. Ya, kemudian yang ketujuh mengetahui kaidah-kaidah usul. Yang kedelapan memahami maqasid syariah. Ya, kalau ini semua dikuasai maka dikeluarkanlah fatwa. Ini adalah salah satu bentuk ijtihad, ya. Nah, fatwa-fatwa ini ya sesuai dengan syariah, kaidah-kaidah syariah. Jadi fatwa ini harus sesuai, bukan karena hawa nafsu, ya. Karena ada orang yang mengeluarkan fatwa itu karena apa? Hawa nafsu. Karena ingin dapat dapat uang misalnya, nauzubillah, ya, karena ingin mendapatkan jabatan, nauzubillah, tapi kita fatwa memang benar-benar dikeluarkan, ya, sebagai bentuk ijtihad dalam hal-hal yang mustajaddat, ya, dalam bahasanya itu hal-hal yang kekinian, yang baru, ya, yang perlu para ulama mengkaji, ya, membahas ya masalah-masalah ini, ya. Dengan demikian kemudian dikeluarkan hasil ijtihad itu, yaitu fatwa. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita, ya. Semoga tidak terlalu berat, ya, tapi intinya semoga tersampaikan masalah ijtihad ini. Jadi ijtihad merupakan satu usaha upaya orang yang memiliki kapasitas, yaitu kita nyebutnya mujtahid, untuk mengistimbat, mengeluarkan, ya, hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci, ya. Baik. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya, dalam forum ini. Silakan, saya serahkan ke Bu Evi. Baik, alhamdulillah share ilmunya Pak Kiai. Menarik sekali tentang bagaimana ijtihad itu menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam, dan ternyata ijtihad itu tidak pernah berhenti, artinya tidak ada. Ijtihad itu tetap, mungkin sampai masa yang akan datang, ijtihad itu tetap diperlukan. Baik, teman-teman dari Kecamatan Beji, kalau ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan untuk langsung membuka mute-nya, membuka suaranya, untuk kemudian langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Nah, kepada pagi kita ada waktu sampai jam 12, kebetulan zuhur juga pukul 12, ya. Pukul 12, oh, jadi ya. insya Allah pas zuhur kita selesai. Iya. Enggak, teman-teman, dipersilakan langsung. Boleh nanya Bu Evi, saya? Boleh. Mangga langsung aja, Pak. Iya, saya Pak Toto dari Kelurahan Pondok Cina. Silakan. Ini mau nanya Pak Ustaz. Silakan. Ya, saya pernah saya baca tentang surat Al-Maidah, Pak, ya, ayat 3. Sekarang lagi kepala. Dikatakan bahwa pada hari ini setelah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ini kan Islam kan berarti Islam kan sudah sempurna sekali, ya Pak Ustaz. Mohon maaf nih. Mengapa kok harus ada ijtihad ulama? Tapi kan kalau ada yang ijtihad berarti menunjukkan bahwa belum ada kesempurnaan. Dijelaskan Pak Ustaz. Terus yang kedua, saya ingin nanya mengenai kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga mungkin fungsinya, Pak. Fungsinya di zaman sekarang ini ijtihad itu untuk zaman modern seperti sekarang ini nih, fungsinya seperti apa, Pak? Terima kasih Pak Ustaz. Langsung saja ya Pak Ustaz, ya, pertanyaannya banyak soalnya. Borongan, ya. Baik. Jadi yang pertama,
Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Betul, agama sudah sempurna. Nah, kita breakdown ini, agama ini yang dimaksudkan apa? Gitu kan? Ya, agama ini bersifat syariat-syariat. Ya, syariat-syariat sudah sempurna, betul. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Betul, ya. Tetapi kok di sini nggak sebutkan ijtihad begitu kan? Ada ayat lain yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri di sini yang pertama adalah pemimpin, yang kedua adalah pemimpin agama. Ya. Jadi agama sudah sempurna, betul. Tetapi dalil-dalil agama, ini yang perlu saya pahami, ada furu'nya, ada cabang-cabang yang ia tidak, tadi saya sebutkan, tidak sharih, ya, tidak sharih. Ada varian, ada variasi, ada yang begini, ada yang begini, ya. Jadi kita tidak menambahkan, tapi ada hadis-hadis, ada dalil-dalil yang menyebutkannya ada variasi. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan hadis siapa, Anas, di mana Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka sholat memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ketika ditanyakan tidak sah orang yang membaca surat Al-Fatihah, sholat tanpa surah Al-Fatihah, gitu kan, dan dipahami bahwa Bismillah bagian dari Fatihah ini kan ada variasi, ya, ada variasi, ya, ada tanawu istilahnya. Ini dalam furu' banyak, ya, dalam furu' banyak. Nah, inilah fungsi ijtihad, ya. Jadi kita tidak membahas ini, ya. Maka yang kedua jawabannya apa? Mengapa harus ada ijtihad? Jawabannya adalah, ini saya tegaskan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terbatas. Saya ulangi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi terbatas. Sedangkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang kita alami tidak terbatas. Saya ulangi, kalau mungkin tadi Bapak ikut dari pertama, ya bisa mengikuti, ya, bisa memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis terbatas, sedangkan kejadian-kejadian tidak terbatas. Ya, contohnya tentang vaksinasi. Ya, kalau tidak ada ijtihad, maka nanti akan orang bilang narkoba nggak haram. Bagaimana nggak haram? Ya, bagaimana kita tahu bahwa narkoba haram? Ya, ini perlu ijtihad, adanya qiyas, gitu kan? Jadi ini yang perlu saya tegaskan. Jadi yang dimaksud dengan penyempurnaan agama adalah syariat-syariat yang sudah sharih, yang jelas, yang tidak ada peluang memang untuk ijtihad. Ya, kalau sudah sharih, misalnya kewajiban sholat nggak bisa diijtihadkan. Ya, haji diijtihadkan, misalnya dipindahkan saja haji dari Arab ke Singapura, nggak bisa. Sharih sudah jelas ya. Jadi ini online, Ustaz. ya, haji online aja gitu ya. Ya, jadi tawafnya di mana begitu ya? Ya nggak bisa. Ya, jadi ada hal-hal yang sharih itu artinya apa? Yang lugas, tegas. Nah, ini yang tidak ada peluang ijtihad. Jelas ya Pak ya? Itu yang dimaksud dengan akmaltu alaikum al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu maksudnya. Tetapi hal-hal yang dia tidak sharih, yaitu tidak lugas, tidak mengarah kepada satu yang pemahaman yang sudah pasti, ya. Nah, itu ada peluang ijtihad. Ini sudah dibahas dalam buku Mazhab 4, ya, tentang masalah-masalah furu' yang lama. Jadi MUI fokus pada yang baru saja, ya. Kalau masalah yang lama ini sudah disebutkan. Masalah yang baru itu apa ya tadi? Vaksinasi, kemudian masalah berjarak. Ini kan masalah-masalah baru, ya. Nggak ada di zaman Nabi vaksinasi, nggak ada, ya. Kemudian juga transaksi online. Apakah dulu ada di zaman Nabi transaksi online? Nggak ada. Ini perlu ijtihad. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Jadi sama sekali kita tidak menambah-nambah agama, tidak, ya. Tetapi ada hal-hal yang dia tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang butuh hukumnya, ya, yang butuh hukumnya. Karena tadi jawabannya adalah ayat-ayat dalam Al-Quran ini terbatas. Al-ayatu wal ahadits mahdudah wal waqa'i ghairu mahdudah. Jadi Al-Quran dan hadis ini terbatas, sedangkan kejadian-kejadian ini tidak terbatas. Ya, banyak sekali, mungkin nanti banyak permasalahan yang belum kita temukan. Ya, selanjutnya bagaimana dan seterusnya. Ya, misalnya dulu di zaman sebelum pandemi, orang ibu-ibu yang mau umroh menggunakan pil untuk menahan haid, gitu kan? Apakah ada di zaman Nabi pil haid? Nggak ada, kan? Butuh ijtihad. Ya. Apakah dia makruh atau haram, gitu kan? Dilihat kaidah-kaidahnya, ya. Apakah dia memadaratkan atau tidak dan seterusnya. Maka ini apakah juga akan menghalangi dia dari ibadah dan seterusnya. Ini dibahas dalam ijtihad. Jadi sekali lagi, ijtihad sama sekali bukan menambah, ya, bukan menambah, karena
ada daerah ada majalnya, ada areanya yang sudah disebutkan di awal, ya. Tadi saya sebutkan yang di awal pertama, ijtihad itu dalam hadis-hadis, dalam dalil-dalil yang apa? Dalil-dalil yang dhanniud dalalah. Dhanniu ad-dalalah, yang dalalahnya itu, pemahamannya itu tidak lugas, artinya tidak satu, dia mungkin begini, itu bisa ijtihad. Yang kedua yang dhanniu as-subut. Dhanniu subut juga ini harus di breakdown lagi. Jadi tidak semua yang dhanniu subut dia menjadi bisa diijtihad, tapi kalau sudah dalalahnya sudah jelas ya tidak bisa diijtihadkan, gitu ya. Ya, hadis-hadis misalnya ada hadis yang lemah, yang tidak kuat ya, mungkin ijtihad ya di dalamnya ya. Kita tahu ya bagaimana para ulama mereka ijtihad dalam banyak hal, ya. Dan yang ketiga, yang tidak ada dalilnya. Ya tadi, permasalahan kita terus berkembang, ya. Jadi kita membutuhkan ijtihad. Sekali lagi, ijtihad bukan menambah. Justru dengan ijtihad ini kita ingin mengembalikan, ya, kepada Quran dan hadis bagaimana hukumnya. Karena hukum manusia banyak, permasalahan kita berkembang setiap hari berkembang, ada aja yang baru, gitu kan? Seperti tadi misalnya khutbah online bagaimana dalam masa pandemi, boleh atau tidak, gitu kan? Butuh ijtihad, ya. Nah, misalnya sekarang lebih khususnya tentang sholat Id, karena sholat ini hukumnya sunnah, ya sunnah menurut ulama, ya. Ya, hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, ya. Kemudian misalnya kalau khutbah online boleh atau tidak, kan? Butuh ijtihad, ya. Karena permasalahan-permasalahan baru sama sekali bukan untuk mengatakan ajaran itu kurang, tidak, ya. Justru setiap permasalahan-permasalahan yang baru, ya, butuh solusi, butuh sikap agama sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan. Baik, ada lagi? Yang kedua belum tuh Ustaz, yang kedua pertanyaan saya tentang kedudukan. Ya, kedudukannya ya sangat urgen, ya. Diperlukan dan ya, kenapa urgen tadi? Karena permasalahan-permasalahan kita selalu bertambah, ya. Ada aja permasalahan-permasalahan baru yang tidak pernah di zaman Rasulullah SAW terjadi, ya. Iya Ustaz, ini kan masalah istilah ini kan kedudukannya kan ya sebagai sumber hukum, ya Ustaz, ya. Yeah. Hukum berarti kan dia apakah dia berdampingan dengan Al-Quran atau hadis atau sesudah itu, gitu Pak Ustaz. Jadi kan kedudukannya itu loh, kedudukan ijtihad dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Seperti yang saya sampaikan, ya, kedudukannya setelah Al-Quran dan hadis, ijtihad, ya. Jelas ya, kan sudah saya jelaskan bahwa ijtihad itu tidak semua lingkupnya ada ijtihad, tidak, ya, tetapi hal-hal yang dhanniud dalalah, saya ulangi, dhanniud dalalah, yang dalalahnya itu, yang penunjukannya itu tidak lugas atau tidak satu mana, ini perlu ijtihad di dalamnya. Ya, sehingga ulama mengatakan la ijtihad ma'an nas, tidak boleh ijtihad dengan nas misalnya, ya. Tetapi kedudukannya ya setelah Al-Quran dan hadis, jelas, ya. Tapi juga bukan berarti ijtihad ini bertentangan. Ini yang saya ingin tegaskan, ya. Kenapa? Karena hal-hal yang baru perlu solusi. Hal-hal yang baru perlu solusi, ya. Jelas, ya. Jadi gini, ketika ulama mengeluarkan satu hukum, itu ada perangkatnya. Contoh. Ketika Nabi SAW mengatakan, man akala basalan aw thuman, hadis sahih, fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan bawang atau bawang putih, jangan mendekati masjid kami. Jelas ya? Hadis kan begitu kan? Ini kan hadis. Boleh ijtihad nggak? Nah, permasalahannya, ya, ahli fikih, larangan ini wajib, ya, atau orang yang melanggarnya dia menjadi dosa atau makruh. Jelas ya, saya ulangi, ya. Nah, inilah fungsi daripada ijtihad. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita mengatakan haram, ya berarti orang yang habis makan bawang ke masjid jadi dosa. Nah, jadi ada prosesnya, Pak. Ini yang perlu dipahami. Ini menunjukkan haram atau menunjukkan makruh. Begitu kan? Ini memang ahli fikih membahasnya seperti itu. Ya. Jadi menunjukkan makruh atau menunjukkan haram.
Nah, kemudian sehingga mereka membuat kaidah kalau yang tidak disertai dengan ancaman yang berat ini tidak masuk haram misalnya. Nah, kalaupun Bapak mengatakan ya pokoknya mah saya kalau habis makan bawang nggak akan ke masjid karena hadis Nabi, ya silakan saja. Tetapi ketika menentukan ini haram atau tidak haram, ya ini ada prosesnya. Ini yang saya ingin tegaskan. Ini yang saya ingin tegaskan ya dalam masalah-masalah ini ya, karena banyak sekali ya yang menunjukkan hal tersebut. Baik, misalnya juga ketika Nabi SAW mengatakan ya, aku ingin sekali setelah aku sholat menyuruh seseorang mereka membakar ya, mengumpulkan kayu dan membakar orang-orang yang tidak sholat jamaah. Jelas ya? Hadis kan? Apakah maksudnya memang benar Nabi SAW ketika melihat orang nggak berjamaah akan dibakar rumahnya? Kira-kira gimana Pak pemahamannya? Butuh pemahaman, ya. Sehingga dari hadis ini ada dua pendapat, dua pemahaman. Yang pertama menunjukkan, Imam Ahmad ini populer ya bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, gitu kan? Sedangkan jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Mengapa bisa diputuskan demikian? Ya karena kita lihat qarinahnya. Jadi nggak serta-merta langsung ya langsung dihukumi kalau orang nggak jamaah menjadi haram ya. Gitu kan, karena ada pendapat di sini. Ya memang yang lebih bagus, yang jelas kita melakukan sunnah itu ya kita lakukan tanpa melihat hukumnya, betul. Tapi ketika kita membahas ini hitam putihnya, kita harus jelas. Jadi memetakannya itu tidak menganggap ini kalau kita tidak memiliki ilmu fikih usulul fiqh dan tentang masalah-masalah tentang ijtihad, maka kita akan mengamalkan itu. Ya udah bakar aja orang yang tidak sholat. Apakah demikian? Tidak. Dan di zaman Nabi SAW Nabi tidak pernah membakar. Nabi bilang, aku ingin, hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Aku ingin sekali ya, ketika aku sholat, ya setelah sholat aku memerintahkan orang mengumpulkan kayu membakar orang-orang yang tidak sholat di rumahnya. Jelas ya? Jadi hadis ini tidak dipahami zahirnya. Jadi gitu Pak. Jadi yang perlu saya pahami, yang perlu saya jelaskan adalah ketika kita membaca teks-teks hadis dan Al-Quran, kita perlu apa? Penjelasan. Dan penjelasan itu dari mana? Dari ulama. Jelas ya? Ya, jadi intinya adalah bahwa ijtihad ini menempati setelah Al-Quran dan Sunnah. Jelas sebagai dari hukum sumber betul ya. Namun demikian tadi ya, ada daerah-daerah di mana orang bisa ijtihad atau tidak. Tidak semua hal bisa diijtihadkan, tidak ya. Tidak, yang masalah-masalah yang sudah qat'i, yang sudah pasti, yang sudah sangat terang benderang ya nggak bisa diijtihadkan ya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kekinian bisa diijtihadkan karena tadi ada maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal dan seterusnya ya. Ini bisa diijtihadkan, wallahu a'lam. Ya, masalah tadi merenggangkan shaf ini tidak pernah jadi di zaman Nabi SAW, betul ya. Tetapi kita sekarang menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa itu artinya apa? Ya, kita menghindar daripada virus. Karena Nabi SAW firra minal majdum firaraka minal asad. Hadis sahih. Larilah engkau dari orang yang terkena wabah seperti engkau lari dari singa. Bukankah hadis juga? Ya, jadi gini Pak, ketika kita ingin mencapai satu hukum, kita harus mengumpulkan dalil-dalil semuanya. Karena kalau kita mengambil satu dalil, meninggalkan dalil lainnya, maka kita akan akan sampai pada satu kesimpulan yang kurang tepat. Jelas ya Pak? Baik. Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ada lagi? Masih ada sekitar 10 menit, Bapak Ibu yang akan bertanya, mangga dipersilakan. Kita sudah sangat jelas. Jelas banget sih memang Ustadz, Pak Kiai menerangkannya memang jelas, tegas, dan memang apalagi itu kita dibantu dengan share screen, jadi ada yang bisa dibaca. Dan saya sudah untuk teman-teman yang butuh materi, tadi saya sudah share ke Mbak Ati. Yeah. Jadi mangga silakan untuk yang ingin memiliki materi tersebut bisa minta kepada Bu Ati di kecamatan ini. Sudah saya share tadi ke Bu Ati. Bagaimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Mangga silakan, masih ada waktu kita sedikit lagi. Mungkin kalau sambil saya mereview mungkin sedikit yang saya ya.
ternyata untuk menjadi mujtahid ya namanya Ustaz ya, kalau yang orang beristihad itu Iya. mujtahid ya, itu ternyata memang harus orang-orang yang memiliki paham Al-Quran, yang memiliki paham Al-Quran, di perangkatnya itu paham Al-Quran, paham As-Sunnah, menguasai bahasa Arab, Ya. mengetahui ijma, Ya. memahami kias, mengetahui nasik dan mansuk, Ya. kemudian mengetahui kaidah-kaidah usul, mengetahui sumber dalil, dan tadi ada tambahan saya itu memahami atau menjaga kehormatan dan jiwa. Ya, maqasid. Berat sekali ya Ustaz ya. Ya. Ini ternyata semua syarat-syaratnya. Ya. Dan ternyata bahwa istihad itu bukan berarti untuk menambah atau mengurangi Ustaz ya. Bukan. Jadi istihad itu menjelaskan menjelaskan sebuah permasalahan yang terutama di masa sekarang mungkin Ustaz Pak Kiai ya. Ya. Masalah-masalah kita yang mungkin di masa lalu belum terjadi. Belum terjadi. Ya. Ini butuh istihad. Seperti naik pesawat itu kan dulu Nabi naiknya unta gitu Ustaz. Sekarang kita naik pesawat. Ya. Gitu kan, itu juga hal-hal yang penggunaan teknologi dalam kehidupan, dalam transaksi perbankan, dan itu kan juga mungkin butuh ilmu dari ustaz-ustaz kita. Ya, transaksi jual beli, betul ya. Betul, transaksi jual beli. Banyaklah hal-hal yang zaman sekarang ini yang di masa Nabi tidak ada. Ya mau tidak mau kita istihad. harus ada guru yang menjelaskan bagaimana hal-halnya supaya kita tidak terjebak atau tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang mungkin dilarang oleh agama kita. Ya. Itu saja sih mungkin kalau saya sedikit catatan-catatan yang bisa saya baca. Maka teman-teman mungkin masih ada atau mungkin kita langsung tutup dengan doa. Oke? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar Allah memberikan kita kesehatan, agar Allah memberikan kita kekuatan, agar Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, dan kita dijadikan orang-orang yang sabar ya, karena mungkin juga bete ya, ini online terus gimana ya, kita bisa bersabarlah khususnya di masa-masa seperti ini, agar Allah cepat mengangkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma idfa' anna jahdal bala wa darka asyaqa wa su'al qada wa shamatatal a'da. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta asy-syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma ishfi mardana warham mautana. Allahumma ishfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma wassi' arzaqana. Allahumma wassi' arzaqana wa khtim bis salihati a'malana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Saya ingin mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah ini dari kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami dan keluarga kami, orang-orang yang kami cintai dari segala keburukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan. Ada di antara teman-teman kami yang sakit, berikanlah kesehatan. Ada dari teman-teman dan orang-orang yang kami cintai, mereka telah dipanggil oleh-Mu ya Allah. Sayangi mereka, ampuni mereka, jadikanlah mereka para syahid ya Allah. Berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Kiai Rahmat Murado untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat di hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman ASN seluruh Kecamatan Beji atas kehadirannya di ruang Zoom pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan yang pasti kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya. Terima kasih lagi-lagi untuk Bapak-Bapak Lurah yang sudah bergabung, seluruh pejabat struktural di Kecamatan Beji dan teman-teman ASN Kecamatan Beji. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga prokes kita.